percaya tapi tidak taat. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17. Saudara, Yunus mendapati dirinya berhadapan dengan nahkoda dan para awak kapal. Orang-orang itu tercekam. Mereka ketakutan. Betapa tidak? Bukankah mereka adalah para pelaut? Orang yang kenyang dengan asam garam pelayaran. Mereka tahu betul lika-liku perairan yang menghubungkan Yafo dan Tarsis. Bagi mereka, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Tapi kali ini berbeda. Tiupan angin keras mengaduk-aduk lautan. Badai yang dahsyat pun mengamuk. Para pelaut itu tahu kapal itu akan hancur. Itu berarti mereka semua akan binasa. Tak heran, ketakutanlah para pelaut itu. Dalam teks Ibrani, wayiru hamalakhim. Dalam terjemahan baru edisi kedua kita membaca, awak kapal itu ketakutan. Dalam ketakutan, saudara, berseru-serulah setiap orang kepada dewa-dewa mereka. Wais aku ish el Elohau. Yunus 1 ayat 5. Aku orang Ibrani, kata Yunus, dan aku takut akan Tuhan. Aku orang Ibrani, Ivri Anoki, dan aku takut akan Tuhan. Wa'ad Yahwa ani yara. Adapun Tuhan itu, kata Yunus, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dengan mengatakan itu, saudara, Yunus telah menyatakan sebuah pengakuan iman di hadapan para pelaut itu. Dalam pengakuan iman itu tersiratlah perbedaan hakiki antara Tuhan, Yahweh, dan para dewa yang diseru oleh para pelaut yang ketakutan itu. Kenyataannya, para pelaut itu merasakannya, saudara. Mereka segera menyimpulkan bahwa angin keras yang mengaduk-aduk lautan dan badai dahsyat yang akan menghancurkan kapal itu berasal dari Sang Empunya Langit, sekaligus pembuat lautan dan daratan. Tiba-tiba mereka merasa bahwa saat itu mereka sedang mengalami manifestasi kuasanya dan berhadap-hadapan dengan Dia. Karena itu, para pria itu, para pelaut itu menjadi amat sangat ketakutan. Wayiru ha'anasim yir kedola. Dalam Alkitab kita, terjemahan baru edisi kedua, kita membaca orang-orang itu sangat ketakutan. Yunus 1 ayat 10. Baiklah saudara, Yunus mengaku takut akan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa itu. Takut akan Tuhan, Yir'a Adonai, bermakna hormat kepadanya. Karena mengimani kasih-Nya yang teramat agung dan kuasa-Nya yang begitu besar. Itulah inti dari spiritualitas perjanjian lama dan jiwa yang menyemangati moralitasnya atau etikanya. Tersirat namun jelas
Yunus membedakan dirinya dari para pelaut itu. Dalam tanda petik agamanya berbeda dari agama-agama mereka. Dalam agamanya ia merasa menyembah Allah yang sejati. Dalam agama-agama mereka, para pelaut itu menyembah para dewa alias ilah-ilah tetiron. Tapi aneh bin ajaib saudara, Yunus malah bokong, membandel terhadap Tuhan. Berani-beraninya ia menolak titah Tuhan. Diutus pergi ke Niniwe, Yunus malah berlayar ke Tarsis. Disuruh ke timur, malah ke barat. Disuruh untuk memperingatkan penduduk Niniwe, kota yang besar itu. Ia malah melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Yunus buron, melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sesampai di kapal yang akan mengangkutnya ke Tarsis, bahkan ia turun ke bagian kapal yang paling bawah, seakan ingin menyembunyikan diri dari Tuhan. Akibat perbuatan Yunus yang mokong dan balelo kalian Gusti Allah itu, saudara, banyak orang tanda petik kafir jadi terperangkap dalam bahaya besar. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengejar Yunus dan bermaksud memberi pelajaran kepada putra Pak Amitai itu. Untuk itu Tuhan mengaduk lautan dengan badai tofan. Kapal yang ditumpangi Yunus dan sekian banyak orang, saudara, dipermainkan oleh gelombang-gelombang setinggi gunung dan nyaris pecah berkeping-keping di tengah lautan. Ironisnya, sementara para pelaut dan penumpang yang notabene tidak mengenal Tuhan berseru-seru kepada para dewa dan berusaha menyelamatkan kapal dan diri mereka, Yunus malah tertidur lelap. Kok bisa-bisanya? Kapten kapal pun jengkel bercampur heran. Seakan-akan bagi Yunus, biar dunia resesi, kita tetap resepsi. Dalam badai itu, saudara, Tuhan Allah memang tidak bermaksud untuk membinasakan orang-orang dalam tanda petik kafir itu. Istilah kafir memang cenderung bermakna perasaan yang buruk, berkonotasi buruk. Tapi baiklah, Tuhan sekedar ingin menangkap Yunus dan memberinya pelajaran bahwa Ia Maha Hadir dan tidak seorang pun dapat melarikan diri dari hadapan atau hadiratnya. Sangat menarik, saudara. Pelajaran itu justru disampaikan Tuhan melalui orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan. Kendati diliputi ketakutan karena maut yang sudah siap menerkam. Kendati diliputi kejengkelan kepada Yunus, biang keladi yang membuat mereka terempas ke bibir jurang kematian. Toh orang-orang yang kita sebut kafir itu tetap berusaha menyelamatkan kapal dan diri mereka tanpa mengorbankan Yunus si kambing hitam. Mereka bercancut taliwondo, holopis kuntul baris, mati-matian berusaha membuat kapal kembali ke darat. Ironinya terasa semakin kuat, saudara, ketika kita menyadari betapa tajam perbedaan sikap antara Yunus dan para pelaut itu. Yunus mengaku takut akan Tuhan Allah yang hidup dan benar. Tetapi sebagai nabi, yakni utusan dan juru bicara Tuhan, Yunus ingkar kepadanya. Akibat perbuatannya, nyawa banyak orang dalam bahaya. Para pelaut yang kita sebut kafir itu tidak mengenal Tuhan,
Di sisi lain, tetapi mereka berusaha keras untuk tidak menumbalkan orang yang telah membahayakan mereka. Pertanyaannya saudara, lantas siapa sesungguhnya yang benar-benar takut akan Tuhan atau menghormati Dia? Yunus kah? Atau para pelaut yang kita sebut kafir itu? Dalam pada itu saudara, dari para pelaut itu, Yunus dan juga kita belajar sesuatu yang sangat penting. Sesungguhnya, rasa perih kemanusiaan menembus tembok-tembok agama, termasuk menerobos perbedaan antara umat Tuhan dan kaum yang kita sebut kafir. Bahkan kadang atau tak jarang, karena terlalu asik dengan status istimewa sebagai umat pilihan atau milik kesayangan Allah, umat beriman, termasuk kita, malah menjadi masalah, bahkan mudarat, kerusakan, bahaya, ketimbang manfaat, maslahat, apalagi berkat, karena perilaku yang masa bodoh dan arogan. Inilah saudara pelajaran yang dipetik oleh Yunus. Pelajaran itu mendorongnya untuk bersikap ksatria. Allah sedang mengejarku, tapi kalian yang jadi susah. Sekarang biarkan Dia menangkapku, lemparkan aku ke dalam laut. Meski pada akhirnya saudara, para pelaut itu melemparkan Yunus ke dalam laut, mereka melakukannya dengan sangat enggan, karena mereka mohon ampun kepada Tuhan. Para pria itu menjadi amat sangat menghormati Tuhan. Teks Ibrani dalam Yunus 1 ayat 16a mengatakan, wa yir'u ha'anasim yir'a gedola et Yehuwa. Bila kita terjemahkan atau kita mengikuti terjemahan baru edisi kedua bahasa Indonesia, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Setelah laut reda, mereka mempersembahkan kurban dan bernazar kepada Tuhan. Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan daratan dan lautan. Mereka melihat benang merah yang menjelujur dari kesaksian Yunus tentang Allah yang diberikannya dalam posisi tersudut, dan pengalaman mereka tentang kebesaran Allah serta maksud dan tujuannya. Sungguh ajaib cara kerja Tuhan Allah. Dengan mengejar Yunus, Tuhan Allah mengajar Yunus melalui orang-orang yang kita sebut kafir itu. Dengan mengejar Yunus, Tuhan Allah membuka pintu bagi orang-orang yang kita sebut kafir itu untuk tahu tentang Dia, percaya kepadanya, menghormati Dia. Sebagai refleksi saudara, sudilah kiranya kita jujur melihat sejauh mana sikap dan perilaku kita sejalan, konsisten dengan pengakuan iman kita. Kita yang mengaku takut akan Allah yang hidup dan benar, istilah dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9, atau percaya kepada Bapa kita dalam Yesus Kristus dan menghormatinya, kita perlu memperhatikan apakah kita juga takut kepadanya, sungguh-sungguh menghormati Dia. Perlu memperhatikan apakah kita menjadi berkat dan manfaat alih-alih menjadi mudarat bagi sesama kita, baik yang seiman maupun yang berkepercayaan lain, bahkan yang tidak berkepercayaan sama sekali. Kita perlu memperhatikan apakah kita terbuka dengan kehadiran orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan
kita perlu memperhatikan apakah kita bersedia belajar dari mereka. Karena kita percaya bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Terpujilah Allah. Amin.